sekarang saya mau langsung ke Mbak Dewi Intan. Mbak, ini kalau kita lihat kan kasusnya semakin banyak saksi, semakin banyak pemeriksaan, harusnya terang benderang, tapi ini kayaknya makin ruwet ya, makin kusut begitu. Langkah yang dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina seperti apa? Apakah mungkin juga akan menempuh jalur kuasa hukum Peggy Setiawan yang akan mengadu juga mungkin ke Komisi 3 DPR RI? Atau seperti apa, Mbak? Ya, terakhir kan kita memang ada mendatangi Komnas HAM berharap bahwa ada titik terang, ada penengah di antara kasus ini kan gitu. Jadi ya Komnas HAM menyambut baik itu yang akhirnya sekarang sudah berjalan dan masih dalam tahap penyidikan ya dari Komnas HAM ya. Ya kita tunggu aja prosesnya, Mbak. Baik, Mbak Dewi, lalu yang diharapkan setelah mengunjungi Komnas HAM ini seperti apa, Mbak Dewi? Ya, aduan kami kan tentu kemarin tentang yang pertama 2 DPO yang hilang, itu kami belum bisa menerima itu, lalu kami minta Komnas HAM untuk ikut menyelidiki juga. Lalu yang kedua tentang psikis daripada keluarga korban yang menerima berita bahwa 2 DPO itu hilang, ya itu kami minta didampingi soal itu. Oke. Baik, Pak Uli, ini keluarga Vina masih belum bisa menerima pernyataan atau rilis dari polisi yang mengatakan 2 DPO ini sebetulnya fiktif atau dihapus begitu. Nah, ini dari Komnas HAM sendiri melihatnya temuan barunya dari hasil koordinasi ataupun komunikasi dengan Jawa Barat, Polda Jawa Barat seperti apa? Langkah kami yang sudah dilakukan minggu kemarin kami minta keterangan ke Ditreskrimum Polda Jawa Barat gitu. Kemudian juga kami menggali informasi dari saksi-saksi yang ada di Cirebon dan Bandung gitu. Nah, terkait dengan 2 DPO yang hilang, sekarang 1 yang sedang diproses, tentu kami belum bisa mengomentarinya, kami juga nggak bisa menilai gitu. Nah, kalau kami tadi terkait dengan adanya fisik gangguan psikis itu dari ibunya Vina, kami sudah koordinasikan dengan LPSK, meskipun secara informal. Kami kemarin ketemu LPSK di lapangan di Cirebon. Kami koordinasikan agar ada solusi terhadap hal tersebut, misalkan ada pendampingan terkait dengan trauma healing, penyembuhan traumanya. Dan Baik, juga Pak mungkin Uli. terkait dengan Ada juga perlindungan saksi dan korban. Nah, itu yang bisa kami lakukan untuk sementara ini. Pak Uli, kemarin juga ada Jadi, mantan narapidana Sakatata juga mengakui adalah korban salah tangkap. Ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM dan rekomendasinya akan seperti apa ke depannya? Tentu kalau rekomendasi tergantung bukti yang kami dapatkan gitu. Karena kasus ini sangat kompleks gitu. Jadi kami juga harus mendapatkan bukti seterang cahaya gitu. Harus lebih terang bahkan dari cahaya gitu. Kalau masih gelap-gelap kami juga belum bisa membuat penilaian begitu. Baik, Pak Uli, kami masih menunggu hasil kesimpulan dari pemeriksaan ataupun juga kunjungan Komnas HAM ya ke Polda Jawa Barat, keluarga Vina dan juga Saka Tatal. Tapi misalnya ternyata memang ada temuan seperti salah tangkap ataupun juga ternyata 2 DPO ini ada tapi ternyata dihapuskan. Misalnya ya Pak, apa yang kemudian bisa dilakukan Komnas HAM? Tentu kami nggak bisa berandai-andai, Mbak, seperti itu. Jika misalkan terjadi itu seperti itu, tentu kami akan membuat rekomendasi ya seperti itu terkait penegakan hukum sih. Karena itu. Tapi untuk sementara ini terus terang kami belum bisa berandai-andai seperti itu. Karena ya tadi seperti itu. Kami juga tergantung alat bukti. Posisi sekarang kami masih melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi baik yang ada di Bandung, Jakarta, Bekasi dan Cirebon seperti itu juga prosesnya butuh waktu, Mbak, seperti itu. Jadi juga mohon dipahami oleh masyarakat cara kerja Komnas HAM itu juga kami tidak hanya sepihak gitu dari pengadu atau pelapor, kami juga harus mendapatkan bukti-bukti fakta-fakta gitu di lapangan gitu. Baik, Pak Uli, tapi ada target nggak sih sampai
kapan nih Komnas HAM ini akan mulai melakukan tindakan ini, target-target apa yang harus dipenuhi oleh misalnya ada bukti-bukti baru atau seperti apa yang mungkin harus diterima dulu oleh Komnas HAM untuk bisa dirampungkan atau melakukan sesuatu? Yang pertama yang terkait dengan pengaduan keluarga Vina oleh kuasa hukumnya Mbak Dewi Intan dan kawan-kawan, pertama kami terkait dengan adanya trauma ya seperti di ibunya Vina. Nah tentu itu yang harus segera dilakukan. Kami koordinasi dengan LPSK misalkan untuk penyediaan psikologis, penyembuhan traumanya, dan juga perlindungan saksi dan korban. Dan juga dengan KL kementerian yang lainnya yang penyedia jasa trauma healing, penyembuhan trauma itu. Nah itu yang pertama yang kami lakukan situ, karena itu penting juga situ. Kemudian juga terkait dengan bantuan hukum situ, akses kepada pengacara baik untuk keluarga Vina maupun Saka dan yang lainnya gitu. Baik, Mbak Dewi Intan. Itu yang pertama dilakukan oleh Komnas HAM. Baik, Mbak Dewi Intan, kalau melihat dari perkembangan kasus ini kan terkesan lambat ya, publik pun mendesak terus ya agar semoga bisa terungkap lebih cepat. Apa langkah yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ya dilakukan oleh tim kuasa hukum keluarga Vina agar kasus ini bisa cepat selesai begitu? Ya, tentu ini kan masih dalam penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi. Besok pun ada agenda pemeriksaan saksi dari keluarga Vina. Jadi ya tentu kita mengikuti prosesnya, harus mengikuti prosesnya dan memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk segera memberikan titik terang pada kasus ini, Mbak. Itu. Oke, ada bukti baru nggak mungkin yang akan dibawa? Karena kan pemeriksaan keluarga Vina masih akan terus berlanjut. Ada bukti baru nggak, Mbak? Belum ada. Kami baru menerima itu aja, pemanggilan pemeriksaan saksi aja. Baik, Mbak Ade terkait dengan... Tapi ya tentu, Baik, Mbak Ade tapi ya terkait... tentu kalau memang masyarakat mempunyai bukti-bukti seperti kemarin kan ada baru-baru ini juga CCTV. Nah itu kan tentu kalau menjadi bukti harus ada uji digital forensiknya, tidak bisa menebak-menebak gitu loh. Nah, itu aja sih. Kalau memang masyarakat punya bukti ya silahkan adukan ke pihak kepolisian untuk membuat kasus ini jadi terang benderang. Baik. Mbak Dewi ini kan kuasa hukum keluarga Vina juga mengadukan soal 2 DPO yang hilang ke Komnas HAM. Ini sebenarnya tindakan apa sih yang diharapkan dari Komnas HAM terkait dengan aduan 2 DPO yang hilang ini? Ya tentunya kami kan berharap mungkin harus ada lembaga-lembaga lain yang menengahi agar beritanya tidak kemana-mana, tidak muncul spekulasi-spekulasi dari pihak lain yang menyudutkan ya. Bahkan sekarang banyak sekali berita-berita yang menyudutkan keluarga, jadi akhirnya psikis keluarga pun juga sedikit terganggu. Makanya kami meminta Komnas HAM untuk mendampingi, seperti itu Mas. Baik.